Ya baik pemirsa, adakah yang melebihi ketampanan Nabi Yusuf? Langsung saja kita saksikan beritanya berikut ini. Adakah yang mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf? Pemirsa, pasti kita sebagai umat muslim pernah mendengar cerita tentang ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Bahkan di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan demikian, bahwa beliau memiliki wajah yang sangat indah dipandang. Saking enaknya, bahkan ada yang menganggap bahwa ia bukanlah manusia, melainkan malaikat. Sedangkan masalah ketampanan di era yang serba modern seperti sekarang ini seakan menjadi hal wajib dan hampir semua laki-laki menginginkannya. Mengapa demikian? Mereka menganggap bahwa dengan ketampanan, para lelaki akan lebih percaya diri dalam melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan banyak orang. Maka tidaklah heran apabila banyak lelaki yang berlomba-lomba untuk mengubah penampilannya menjadi lebih ganteng. Hal itu mereka lakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari menjaga pola makan, bahkan sampai ada yang pergi ke dokter spesialis kulit untuk merubah penampilan wajahnya. Nah pemirsa, sebenarnya adakah orang yang dapat mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf di dunia ini? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya. Anfiq mimma u'tit qabla ayatik. Ketampanan, sebuah karunia yang sangat indah bagi laki-laki di dunia. Dengan ketampanan, laki-laki di muka bumi merasa lebih percaya diri menghadapi lingkungan di sekitarnya. Namun dengan ketampanan pula, tidak jarang kita temukan seseorang yang menderita. Beberapa waktu lalu, terdengar kabar seorang pria yang dideportasi karena terlalu ganteng. Pria tersebut bernama Omar Barkan Al-Ghala dari Saudi Arabia. Sebelum dideportasi, ia adalah seorang aktor, fotografer, sekaligus penyair dari Dubai. Ia adalah salah satu dari 3 orang yang dideportasi dari negara Arab Saudi karena alasan terlalu ganteng. Dikabarkan, negara tersebut khawatir jika para wanita di sana tidak bisa berpikir jernih dan dikhawatirkan mengganggu syahwat para wanita di sana. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, yang tak kalah menarik adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Selain terkenal dengan ketampanannya, beliau terkenal dengan segala kesabaran dalam menghadapi fitnah dari para wanita yang terpesona kepadanya. Sudah banyak yang tahu bahwa Nabi Yusuf adalah nabi yang diidolakan oleh banyak wanita. Saking banyaknya, Siti Julaiha pernah memfitnah beliau bahwa dirinya telah berbuat maksiat dengan sang nabi. Hal tersebutlah yang membuat Yusuf masuk penjara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan wanita Julaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Quran Surah Yusuf ayat 23. Dari ayat tersebut, tercermin tentang bagaimana usaha wanita dalam memperjuangkan cintanya yang kian menggelora, dan bagaimana usaha Yusuf dalam menjaga imannya. Bahkan dengan kesabarannya, Yusuf pun akhirnya tidak terjerumus dosa, namun beliau hidup bahagia. Kisah tersebut hanya salah satu dari banyaknya kisah pahit yang harus dialaminya selama hidup. Namun, pernahkah terbersit pertanyaan, adakah manusia yang dapat mengalahkan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka tatkala wanita itu Julaiha mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan Nabi Yusuf Alaihissalam ketika dimi'rajkan ke langit. Beliau bersabda, ternyata Yusuf telah diberikan oleh Allah setengah keindahan. Hadis riwayat Muslim. Namun, ada sebagian ulama yang berpendapat mengenai hadis tersebut, bahwa yang dimaksud setengah keindahan tersebut adalah setengah keindahan dari Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sebagian ulama berkata, maknanya adalah setengah keindahan Adam. Hal inilah yang sesuai karena Allah yang telah menciptakan Adam dan membentuknya langsung dengan tangannya yang mulia dan meniupkan padanya ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti menciptakan dengan tangannya yang paling indah. Beliau juga berkata bahwa penduduk surga sesuai dengan tinggi tubuh Adam dan keindahannya, dan Nabi Yusuf alaihissalam telah diberikan dari setengah keindahan tersebut. Sedangkan menurut sebagian ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud dari setengah keindahan adalah setengah keindahan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, akan tetapi Imam At-Tirmizi meriwayatkan dari hadis Anas, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali wajahnya indah dan suaranya pun indah. Dan Ibnul Munayir membawa makna hadis tadi bahwa Nabi Yusuf diberikan setengah keindahan Nabi Muhammad SAW. Namun dari perbedaan tersebut, pendapat yang pertama lebih kuat alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Berbicara mengenai adakah kisah seseorang yang dikatakan lebih tampan bahkan menyerupai kerupawanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam, hanya Allah lah yang tahu. Karena sebaik-baik manusia di dunia ini adalah mereka yang mampu menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru paham sekarang, ternyata katanya setengah keindahan ya. Setengah keindahan Nabi Muhammad, setengah keindahan Nabi Adam. Jadi memang dari hadisnya ya. Jadi Nabi SAW berkata bahwa ternyata Yusuf diberikan Allah setengah keindahan. Jadi ada pendapat yang satu adalah setengah keindahan dari Nabi Adam alaihissalam, tapi satu lagi ada pendapat yang mengatakan ternyata setengah keindahan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua pendapat ya. Tapi yang pasti memang Nabi Yusuf sangat tampan sekali pasti ya. Pastinya ya. Baik pemirsa, kita berdua akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Gua nggak tahu.